Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Kendali. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi logika instruksi pada PLC. Nah, saya mau jelaskan dulu bahwasanya ada banyak jenis fungsi instruksi, ya, fungsi instruksi yang dapat digunakan pada pemrograman PLC. Apa itu fungsi instruksi gitu ya? Jadi gini, fungsi instruksi logik pada pemrograman PLC itu adalah serangkaian kode ya. Jadi kode-kode tertentu yang memiliki fungsi yang kita bisa pakai kode tersebut untuk menghasilkan suatu sistem pemrograman yang memberikan fitur-fitur khusus. Misalkan kita ingin fitur timer, kemudian kita misalkan ingin fitur counter dan lain sebagainya. Nah, apa itu timer, apa itu counter, kemudian ada berapa banyak sih fungsi instruksi yang ada di pemrograman PLC Omron, itu ada banyak sekali gitu ya jenisnya. Jadi untuk timer sendiri, counter, dan lain-lain itu adalah jenis-jenis dari fungsi instruksi yang bisa kita pakai untuk merancang suatu program pengontrolan device atau program untuk mengontrol peralatan mekanis. Nah, kemudian dari sekian banyaknya fungsi tersebut, Anda itu harus belajar fungsi apa aja sih gitu supaya bisa merancang suatu sistem berpengendali PLC. Jadi ada fungsi inti ya. Jadi Anda perlu kuasai ini fungsi untuk keterampilan atau untuk skill Anda. Anda minimal Anda bisa 4 jenis ya, atau 4 jenis fungsi instruksi dasar ini, yaitu timer, counter, latch, dan keep. Jadi timer, counter, latch, dan fungsi keep. Nah, kalau Anda bisa menguasai 4 fungsi dasar ini, Anda sudah bisa merancang suatu sistem otomasi dengan menggunakan PLC. Oke. Nah, ini saya contohkan untuk fungsi timer ya. Fungsinya timer itu apa? Timer itu fungsinya itu untuk menghitung mundur. Untuk menghitung mundur, jadi ketika kita menyalakan saklar, kemudian setelah waktu yang kita tentukan dalam program PLC itu mulai berjalan, setelah waktu tertentu baru device yang kita kontrol itu aktif. Jadi saat kita mengontrol suatu device yang ingin kita aktifkan dalam jeda waktu tertentu, kita bisa menggunakan timer. Nah, format untuk penulisan timer itu seperti ini. Jadi timer number, terus itu ada tanda pagar ini, terus itu SV. SV ini set value, jadi kita masukkan nilai. Contohnya tim 001 hashtag 50 gitu. Nah, di sini ada pemanggilan kontak timer, timer number T001 seperti itu. Nah, supaya lebih jelas kita praktekkan aja langsung di softwarenya ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh tampilan program ladder diagramnya. Oke, ini saya mulai masuk ke softwarenya supaya Anda dapat penjelasan yang gamblang. Nah, ini. Jadi di sini tujuan saya adalah saya ingin mengendalikan dua buah motor listrik. Ini saya beri nama motor listrik 1 dan motor listrik 2. Nah, motor listrik 1 dan motor listrik 2 ini mau saya kendalikan dengan satu saklar. Tetapi saya ingin dia ada delay di sana. Jadi saya perlu timer. Delaynya berapa detik? Di sini saya set 2 detik ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana maksudnya angka hashtag 20 kemudian 0001 ini. Oke, sekarang kita hapus dulu. Semua ladder diagramnya kita hapus. Kita delete. Kita delete dulu. Anda bisa blok ya. Anda bisa blok, Anda bisa tekan tombol delete di keyboard. Nah, ini bisa Anda delete, dan Anda delete. Bisa Anda delete semua. Oke. Nah, sekarang kita punya kotak kosong. Oke ya. Kita punya kotak kosong di sini. Atau jika Anda yang baru buka ini, baru ikut video ini, caranya gampang banget. Ini tinggal Anda klik new gini ya, klik new, kemudian Anda pilih jenis PLC-nya apa, kemudian pilih OK. Nah, mungkin saya akan kasih tahu ininya untuk device name-nya ini. Misalkan Anda mau coba timer. Nah, ini gak akan bisa work gitu kan, coba timer ini not legal name. Caranya gimana supaya kita bisa ubah ini ke legal name? Caranya Anda harus buat ini menyambung ya. Anda bisa kasih hashtag atau Anda tulisnya nggak usah pakai spasi. Nah, kalau ini, nah baru dia bisa. Jadi seperti itu. Sekarang kita mau coba simulasikan fungsi timer. Ya, fungsi timer yang kita bicarakan tadi. Oke. Pertama saya mau buat
saklar dulu. Saya mau buat saklar di sini. Saya kasih alamat saklarnya di 001, kontak 001. Ini saya beri nama saklar 1. Berarti ada di port input 001. Nah, ini saya buat saluran ke sini ya, buat garis. Cara buat garisnya Anda pencet tombol kontrol ya, pencet tombol kontrol, kemudian geser aja anak panahnya, mau ke atas ke bawah kayak gitu. Nah, dan ini saya gesernya ke kanan gitu. Oke. Nah, di sini saya pakai ini, saya geser ke ini, saya ketik, saya tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian saya geser anak panahnya ke kanan. Nah, terus di sini saya pilih new PLC instruction. Nah, di sini klik new instruction. Kita masukkan tadi ya, sesuai rumusnya tadi kan tim ya, tim spasi, kemudian nomornya misalkan 1001 atau ini. Oke, kemudian masukkan set value-nya. Kita masukkan misalkan saya ingin dia delay sebanyak 10 detik. Anda masukkan 100. Nah, kenapa kok 100? Jadi gini. Jadi kita di PLC ini kita mengenal yang istilah namanya binary code decimal atau BCD. Nah, binary code decimal ini satuan waktunya itu dalam per 100 milisecond. Artinya 100 milisecond itu kan sama dengan 0,1 second. Kalau kita masukkan dia 100, berarti 100 kali 0,1, berarti 10 second. Ini saya klik OK. Kemudian saya masukkan timer 1 katakanlah. Oke. Sekarang saya punya timer di sisi kanan. Terus saya ingin mengatur motor listrik supaya bisa aktif setelah 10 detik ini. Caranya gimana? Jadi timer ini, fungsi ini bisa kita masukkan ke dalam saklar virtual. Ini kita beri nama kontak. Nah, kontaknya itu jenisnya open close ya. Ya, close loop. Ya. Normally open. Bukan close loop, maaf. Namanya normally open. Jadi jenis kontaknya normally open. Nah, jenis kontaknya normally open. Kita masukkan dulu di sini. Ya, kita masukkan tim atau T 1001. Nah, di sini langsung terdetek dia connect ke timer yang ini. Fungsi instruksi untuk timer 1. Yang penting Anda masukkan alamatnya T1001. Ini T1001. Nah, klik OK, connect ke timer 1. Kita sudah memiliki kontak normally open. Ya, normally open. Artinya apa? Ketika timernya ini selesai, maka kontak ini akan menjadi normally close. Karena dia normally close, maka ada aliran sinyal dari kontak ini ke output yang akan kita beri di sisi sini, sisi kanan. Nah, outputnya di sisi kanan ini adalah motor listrik. Oleh karena itu, kita coba koneksikan sini motor listrik. Kita masukkan coil di sini. Ya, ini coil. Alamatnya ada di katakanlah 1001 juga. Kita masukkan namanya motor listrik 1. Oke. Sekarang kita punya satu motor listrik. Kemudian bagaimana kalau saya ingin menggerakkan banyak motor listrik itu dalam satu kali penekanan saklar? Ya udah, caranya mudah sekali. Ini tinggal Anda copy paste ya, saklar yang sama. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian ketik tombol kontrol, geser anak panahnya ke kanan. Kemudian Anda masukkan address output. Misalkan 1002. Di sini kita beri nama motor listrik 2 misalkan. Seperti itu. Kemudian misalkan saya mau 3, kontrol 3 motor listrik. Oke, cara yang sama. Ini saya masukkan 1003, tergantung port inputnya. Ya. Jadi ini motor listrik 3. Nah, sekarang kita sudah membuat pengendalian untuk 3 motor listrik menggunakan fungsi instruksi timer. Nah, delay-nya adalah 10 detik ya. Ini nilainya 100 milisecond. Kita akan simulasikan program yang sudah kita buat. Jadi di sini walk online simulator, di sini ada klik. Oke, sekarang kita sudah tinggal memasukkan nilainya. Ini Anda double klik di saklar nomor 1 di sini. Anda double klik, kemudian masukkan nilai 1.
Ingat ya, jadi komputer itu dia hanya tahu nilai 0 dan 1. 0 itu bisa non-aktif, 1 itu aktif. 0 itu rendah, 1 itu tinggi. Tuh. Value 1 artinya itu aktif, set. Nah, timernya mulai menghitung mundur, Anda perhatikan. Sekarang perhatikan motor listriknya setelah timer selesai. Oke, setelah timernya mencapai 0, motor listriknya aktif. Yang ditandai dengan tanda warna hijau di sini. Nah, sekarang kita buat dia saklarnya kita nonaktifkan. Nah, maka timernya akan mengulang kembali atau reset kembali ke posisi awal. Nah, yang menariknya adalah timer ini kita tidak perlu beli hardware-nya atau tidak perlu punya sistem fisik untuk timernya ini. Jadi kita bisa memprogram di ladder diagram di sini, CX Programmer. Kemudian ini bisa kita upload ke PLC-nya. Bisa kita upload ke PLC, sehingga PLC nanti bisa melakukan pengontrolan untuk 3 jenis motor ini. Gitu, dengan menggunakan fungsi timer. Nah, jadi dengan satu fungsi timer ini, Anda bisa mengontrol tidak hanya motor listrik, Anda bisa mengontrol lampu, motor listrik, kemudian alat-alat lainnya yang connect ke port output dari PLC-nya. Jadi sangat-sangat efisien. Gitu. Oke, nah itu adalah instruksi untuk timer. Jadi silakan Anda praktikkan untuk timer ini. Ya, Anda. Kalau counter ini nanti untuk ini siklus. Jadi kalau kita sudah misalkan kita melakukan suatu gerakan silinder pneumatik yang memicu sensor untuk aktif. Nah, sensor itu kita mau set sampai berapa kali aktif agar instruksi yang lainnya dapat berjalan, itu kita pakai counter. Nah, kita akan bahas counter di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Sekarang Anda praktikkan dulu cara untuk membuat timer ini. Nah, jika Anda sudah menguasainya, maka saya sarankan Anda mengeksplor lebih jauh ya. Anda mengeksplor lebih jauh. Anda bisa lihat di sini software ini memiliki apa ya, semacam di sini itu ada instruction reference. Jadi si series ya untuk PLC jenisnya apa, Anda bisa klik di sini. Nah, Anda bisa punya banyak ladder instruction. Jadi ada banyak sekali ladder instruction dan Anda bisa coba-coba di sini kalau Anda mau memperdalam PLC. Tapi yang jelas dengan 4 jenis fungsi instruksi dasar ini kita akan coba untuk buat berbagai macam sistem pengontrolan dengan desain menggunakan ladder diagram di PLC Omron. Oke. Nah, sekarang silahkan Anda praktikkan. Jika ada kendala, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.